Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala syahru ramadhana sayyidash syuhur syahrus siyam syahrun mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulahu wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Pemirsa yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita mempersembahkan kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dialah Allah yang telah menciptakan manusia penuh dengan kemuliaan. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuliakan anak cucu Adam. Salawat dan salam marilah kita sama-sama kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Dialah Nabi yang telah membawa umat manusia dari lembah kejahiliaan menuju lembah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi siapa saja manusia yang ikhlas dan rela mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai potensi yang ada pada diri manusia. Potensi yang ada pada diri manusia itu ada dua, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang artinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengilhamkan kepada manusia dua potensi, yaitu potensi fujur, potensi kejahatan, dan potensi takwa atau potensi kebaikan. Nah, bagaimana caranya kita bisa menumbuhkan potensi kebaikan yang ada di dalam diri kita sehingga bisa meminimalisir potensi kejahatan yang ada di dalam diri kita. Momentum bulan suci Ramadan ini adalah waktu yang sangat tepat untuk menumbuhkan potensi kebaikan yang ada di dalam diri kita. Salah satunya dengan berpuasa di bulan suci Ramadan pada siang harinya. Kenapa puasa? Karena tujuan dari puasa itu adalah untuk mencapai derajat takwa. Nah, apakah yang dimaksud dengan takwa? Takwa digambarkan oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab bahwa takwa itu diibaratkan seperti orang yang berjalan di atas jalan yang dipenuhi oleh duri. Ya, bagaimana caranya kita bisa berhati-hati melewati jalan tersebut sehingga kita tidak tertusuk oleh duri-duri larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh dalam keseharian kita, ketika kita keluar rumah, meninggalkan rumah kita hendak berangkat kerja, berangkat ke sawah, berangkat ke kebun, atau berangkat ke tempat kerja kita seperti di kantor misalnya. Nah, pada saat kita berangkat ke tempat kerja kita, di tengah perjalanan kita akan melalui jalan yang rusak, kita akan melalui jalan yang berlubang, kita akan melalui jalan yang berlumpur. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa selamat dari jalan tersebut? Nah, perlu yang namanya kehati-hatian agar kita bisa tidak terjatuh pada saat melewati jalan itu. Nah, seperti itulah gambaran takwa, bahwa ketika kita berada dimanapun,
berada di kebun, berada di sawah, berada di kantor, atau berada di jalan, maka selalulah menghindarkan diri kita dari berbuat kejahatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalulah menghindarkan diri kita dari berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqullah haitsuma kuntah." Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Kemudian yang kedua adalah membaca ayat suci Al-Qur'an. Apa tujuan dari membaca ayat suci Al-Quran? Yaitu agar kita mendapat hidayah, agar kita mendapat hudan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berjalan di atas bumi ini membutuhkan map, membutuhkan peta, membutuhkan petunjuk agar kita bisa selamat dunia dan lebih-lebih lagi selamat di akhirat. Apabila seseorang ingin mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka sering-seringlah membaca Al-Qur'an, bersahabatlah dengan Al-Qur'an. Meskipun wabah virus corona melanda umat manusia di seluruh dunia, itu menandakan bahwa kita dianjurkan untuk banyak-banyak di rumah, dan pilihan yang terbaik ketika kita berada di rumah adalah dengan banyak membaca Al-Qur'an. Nah, ketika kita membaca Al-Quran berarti kita akan semakin didekatkan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita dikaruniai petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa, mencapai derajat takwa yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pun sebaliknya, ketika kita manusia telah meninggalkan Al-Quran, berarti kita juga akan jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, akan jauh dari hudan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan secara otomatis yakin dan percaya kita juga akan jauh dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, olehnya itu pemirsa yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari memaksimalkan potensi kebaikan yang ada di dalam diri kita dengan memanfaatkan momentum di bulan suci Ramadan ini dengan puasa Ramadan dan membaca ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan mengasihi kita semua, sehingga di bulan suci Ramadan ini kita bisa memaksimalkan ibadah dengan sebaik-baiknya, dan kita bisa meninggalkan bulan suci Ramadan ini seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Wallahul hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum